Selamat datang di Indenatsel Academy. Jangan lupa subscribe dan pencet belnya. Oke, sekarang kita akan membahas terkait himpunan bilangan real, notasi interval, dan nilai mutlak. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas terkait himpunan bilangan real. Jadi, kalau misalkan kita tuliskan himpunan bilangan real secara formal atau menggunakan definisi himpunan yang ada kurung kurawalnya, kita dapat menuliskan seperti berikut. Jadi, kurung kurawal X garis vertikal X anggota bilangan real, koma A kurang dari X kurang dari sama dengan B gitu. Nah, sebenarnya kan notasi formal dalam bentuk himpunan. Kalau misalkan kita tuliskan secara umumnya, bentuk biasanya kita hanya cukup menuliskan A kurang dari X kurang dari sama dengan B gitu. Contoh keduanya adalah kita punya himpunan X anggota real, X besar dari sama dengan A gitu. Nah, untuk penulisan umumnya itu kita akan menggunakan notasi X besar dari sama dengan A gitu. Nah, kemudian sebagai alternatif dari penulisan himpunan bilangan real, kita akan memperkenalkan istilah notasi interval gitu. Notasi interval ini cukup sering digunakan sebagai pengganti dari penulisan himpunan bilangan real. Jadi kata kunci dari penggunaan notasi interval ini, kita akan mengubah kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan itu menjadi bentuk kurung gitu. Jadi kalau misalkan kita punya kurang dari, kita akan mengubah ke kurung buka. Kalau misalkan kita punya tanda lebih dari, kita akan menggunakan kurung biasa tutup gitu. Kalau misalkan kurang dari sama dengan, kita akan menggunakan kurung siku buka. Kalau misalkan lebih dari sama dengan, kita akan menggunakan kurung siku tutup gitu. Contohnya di sini adalah interval himpunan bilangan real A kurang dari X kurang dari sama dengan B gitu. Kita akan menuliskannya berarti kurung buka A, B, kurung siku tutup. Contoh keduanya X besar dari sama dengan A gitu. Atau kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk seperti bentuk pertama, kita akan mendapatkan A kurang dari sama dengan X gitu. Nah, berarti kan kita akan mendapatkan notasi intervalnya itu adalah kurung siku A, sesuatu bilangan gitu. Tapi karena X itu tidak ada batas kanannya, berarti kita akan menggunakan notasi tak hingga gitu sebagai ujung kanannya gitu. Walaupun sebenarnya tak hingga itu bukan merupakan anggota bilangan real. Untuk notasi interval yang melibatkan tak hingga, atau kalau misalkan kita menggunakan kurung untuk notasi tak hingga, kita cukup menggunakan kurung biasa saja, tidak menggunakan kurung siku gitu. Pilihannya berarti kurung biasa buka atau kurung biasa tutup. Kemudian notasi interval itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu interval buka, yang kedua itu interval tutup, yang ketiga itu bukan keduanya, berarti dia bukan interval buka ataupun interval tutup. Yang keempat itu interval buka dan tutup sekaligus gitu. Untuk interval jenis keempat ini hanya ada 2 jenis interval yang memenuhi kategori keempat gitu. Yang pertama adalah himpunan seluruh bilangan real atau kita tulis dalam notasi intervalnya minus tak hingga, koma tak hingga, dua-duanya kurung biasa. Terus yang kedua itu ada himpunan kosong. Notasinya itu adalah A, A, kurung biasa buka. Kalau misalkan notasi kedua ini kita menggunakan kurung siku, buka dan tutup, berarti dia hanya ada satu anggota gitu, bukan 0 anggota. Nah, contohnya ini kita akan mencoba mengubah bentuk notasi himpunan bilangan real ke dalam notasi interval gitu. Di sini contohnya ada A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Terus yang kedua A kurang dari X kurang dari B. Yang ketiga itu A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B gitu. Untuk contoh pertama, berarti notasi intervalnya adalah kurung buka A, B, kurung siku tutup gitu. Notasi interval pertama ini masuk ke kategori bukan keduanya gitu. Nah, yang kedua itu adalah notasi interval dari bentuk kedua itu adalah kurung buka A, B, kurung tutup gitu. Ini termasuk ke dalam interval buka. Yang ketiga itu kurung siku A, B, kurung siku tutup gitu. Nah, ini contoh untuk notasi interval tutup gitu. Nah, jadi untuk membedakan notasi interval buka tutup dan bukan keduanya pada himpunan yang tidak melibatkan tak hingga, kalau misalkan kedua batas intervalnya itu menggunakan kurung biasa, dia itu berarti interval buka. Kalau misalkan keduanya menggunakan kurung siku, berarti dia itu interval tutup. Kalau misalkan dia itu menggunakan kedua jenis kurung, kurung biasa dan kurung siku, berarti dia masuk ke kategori bukan keduanya. Itu berlaku untuk interval yang tidak melibatkan tak hingga gitu.
Sedangkan kalau misalkan untuk interval yang melibatkan tak hingga itu, kita hanya cukup melihat salah satu kurungnya saja gitu, kurung yang tidak berada di samping notasi tak hingga gitu. Contohnya di sini X kurang dari sama dengan B dan X besar dari sama dengan A. Kalau misalkan kita tulis notasi interval, berarti minus tak hingga, B untuk X kurang dari sama dengan B dengan kurung siku di kanan, kemudian A, tak hingga gitu untuk X besar dari sama dengan A gitu dengan kurung siku di sebelah kiri. Contoh dari interval tutup gitu. Sedangkan kalau misalkan kita punya X kurang dari B dan X kurang dari B atau X besar dari A, maka notasi intervalnya adalah minus tak hingga, B, dua-duanya kurung biasa, dan contoh keduanya itu adalah A, tak hingga. Dua-duanya kurung biasa juga. Nah, ini contoh untuk interval buka. Kemudian kita akan membahas terkait nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini merupakan suatu fungsi yang agak spesial gitu. Jadi, secara definisi, mutlak X itu didefinisikan sebagai X jika X besar dari sama dengan 0, kemudian minus X kalau misalkan jika X itu kurang dari 0 gitu. Nah, contohnya di sini kalau misalkan kita punya suatu bilangan gitu, katakanlah X sama dengan 5. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke dalam fungsi mutlak X, berarti mutlak X itu akan bernilai mutlak 5, yang sama dengan 5 gitu, karena kita menggunakan definisi yang pertama, yaitu X jika X besar dari sama dengan 0. Kalau misalkan kita punya X sama dengan min 3, maka mutlak X itu akan bernilai mutlak min 3, yang akan sama dengan minus dari minus 3 gitu. Atau hasilnya sama dengan 3 gitu. Jadi sebenarnya nilai mutlak ini menghilangkan nilai tanda negatif gitu. Kalau misalkan anggotanya itu bilangan hasil dari dalam nilai mutlak itu bernilai negatif. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari geometris, nilai mutlak X itu menyatakan jarak dari titik X ke nilai titik 0 gitu atau titik awal. Jadi misalkan kita gambarkan garis bilangan real dengan minus 5 dan dengan bilangan 5 dan minus 3. Nah, berarti jarak dari minus 3 ke 0 itu nilainya 3, dan jarak dari 5 ke 0 itu nilainya 5 gitu. Atau jarak dari minus 3 ke 0 itu sama dengan 3 yang bernilai mutlak dari minus 3. Atau kalau misalkan kita punya jarak dari 5 ke 0 itu nilainya 5 yang bernilai sama dengan mutlak 5. Terima kasih telah menonton video Indonesia seri kali ini. Jangan lupa untuk belajar kalkulus dengan video Indonesia yang lain dan membaca buku referensi. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Follow juga media sosial Indonesia yang lain. Maju terus pendidikan Indonesia, and see you in the next video.